Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Praktikum 1 akan mepresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyakit unggas yang disebabkan oleh bakteri CRD. Anggotanya yaitu saya sendiri Anugravela, teman saya Tri Raihan Fadila Putra, Gracia Lestari Panjaitan, Bella Novita, dan Wisnu Nurahmat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Novita. Silahkan. Yang pertama yaitu pendahuluan. CRD atau Chronic Respiratory Disease pada ayam merupakan penyakit endemik patogen yang sangat merugikan industri perunggasan tidak saja di Indonesia tetapi juga banyak negara di dunia. Selain itu, ayam yang terinfeksi menjadi karier sehingga wilayah di mana peternakan itu berada menjadi daerah pandemik. Menurut OIE, pada tahun 2007, CRD masuk ke dalam Viable disease yang artinya yaitu jika terjadi kasus CRD di lapangan harus segera dilaporkan ke pemerintah untuk segera ditanggulangi. Next. Selanjutnya yaitu penyebab penyakit CRD. Penyebab utama CRD adalah Mycoplasma gallisepticum atau MG. MG merupakan organisme prokariotik terkecil masuk dalam kelas Molluscs yang memiliki dinding sel lunak. Penyebarannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara horizontal, dapat terjadi secara langsung melalui udara atau percikan air liur terhadap ayam yang peka di sekitarnya. Yang kedua yaitu secara vertikal, dapat terjadi melalui indung telur atau oviduk. Penyebaran CRD tidak hanya pada ayam pembibit tetapi juga terjadi pada ayam komersial di seluruh Indonesia. Sampai saat ini beberapa pengamatan menulis peternakan ayam di Indonesia yang telah terkena penyakit CRD antara lain di Medan, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Surabaya, dan Malang. Selanjutnya epidemiologi. Yang pertama adalah spesies rentan. Pada umumnya, ayam umur muda lebih rentan terhadap infeksi, terutama ayam pedaging. Lalu ada pengaruh lingkungan. Penyakit dapat ditularkan melalui udara yang dipengaruhi oleh faktor angin. Lingkungan yang panas akibat pergantian musim atau fluktuasi temperatur sangat tajam akan memudahkan timbulnya penyakit. Lalu ada sifat penyakit. Derajat kematian pada ayam umumnya rendah sekali, kecuali bila terjadi komplikasi, sehingga dapat mencapai 30%. Lalu ada cara penularan. Penularan dapat terjadi secara horizontal dan vertikal. Penularan secara horizontal dapat berupa kontak langsung dari hewan ke hewan, dan yang tidak langsung melalui seperti makanan, air minum, debu, alat-alat kandang yang tercemar, dan melalui udara dengan jarak tidak melebihi 6 meter. Lalu ada faktor predisposisi dan distribusi penyakit. Next. Untuk diagnosisnya, diagnosis dapat dilakukan dengan melihat gejala klinis dan perubahan patologi anatomi, yaitu berupa air sakulitis melalui dari penebalan kantong udara, rongga perut, sampai terlihat adanya perkejuan di satu atau kedua sisi rongga perut. Itu tergantung dari derajat keparahan infeksi. Selanjutnya yaitu mekanisme infeksi. Penyakit CRD yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum ini memiliki ukuran 0,25 sampai 0,50 mikron yang berbentuk pleomorfik. Mekanismenya sendiri, yang pertama, MG masuk melalui rongga hidung kemudian melekat pada reseptial epitel yang disebut dengan sialoglikoprotein yang dimediasi oleh adesin dan protein yang disebut dengan BLEB atau patogen associated molecular pathons yang terletak pada ujung organ sel mikoplasma. Selanjutnya, sel mikoplasma itu melakukan penetrasi dan merusak mukosa epitel sambil memperbanyak diri. Dengan adanya perantara gerakan silie epitel dan BLEB, mikoplasma itu bergerak menuju kantong membran udara abdominal, dan selanjutnya mekanisme infeksi MG ini sampai masuk ke indung telur atau oviduct dan menyebabkan penyebaran vertikal sampai saat ini belum diketahui. Next. Patologi. Adanya peradangan pada trakea dan kantong membran, khususnya pada rongga perut, menyebabkan kantong udara terlihat keruh dan bertekstur kasar. Faktor yang memperparah infeksi yaitu umur unggas. Umur unggas yang lebih muda atau ayam yang lebih muda lebih peka dibandingkan dengan yang dewasa.
Kemudian seks. Seks ayam jago lebih peka dibandingkan dengan ayam betina. Lalu ada stres, bau amoniak, lingkungan berdebu, dan perubahan suhu mendadak juga memperparah infeksi. Next. Selanjutnya ada gejala-gejala klinis masa inkubasi infeksi 6-21 hari. Yaitu yang pertama ada keluarnya cairan eksudat bening dari hidung. Yang kedua ada bersin-bersin. Yang ketiga ada batuk-batuk. Yang keempat ngorok. Yang kelima radang konjungtiva. Yang keenam ada nafsu makan, berat badan dan produksi telur menurun. Selanjutnya ada gambas, di mana unggas menunjukkan kusam dan depresi karena CRD, dan ayam ngorok dan susah bernapas. Berikutnya yaitu pengobatan. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu pemberian multivitamin dosis tinggi Portepid untuk mengatasi stres dan meningkatkan stamina tubuh ayam. Yang kedua, saat awal masa boarding, setiap sisi kandang harus ditutup dengan tirai. Namun, tetap harus disisakan celah kurang lebih 20 cm di bagian atas kandang untuk memperlancar sirkulasi udara dalam kandang. Yang ketiga, atur kepadatan kandang, di mana kepadatan ayam yang ideal adalah 15 kg per meter persegi, atau setara dengan 6-8 ekor ayam pedaging dan 12-14 ekor ayam petelur per meter persegi. Atur buka tutup tirai dengan baik dan jika perlu pasang kipas atau blower untuk membantu perputaran sirkulasi udara. Berikutnya yaitu lakukan pembolak-balikan liter secara teratur setiap 3-4 hari sekali. Jika liter atau sekam padi basah dan menggumpal dalam jumlah sedikit, segera ambil dan ganti dengan yang baru. Kurangi kadar amonia dalam kandang dengan menyemprotkan amotrol pada feses. Bisa juga dilarutkan dalam air minum sebanyak 0,5 sampai 1 gram per 2 liter air minum. Yang kelima yaitu lakukan penyemprotan dalam kandang dengan disinfektan Medisep atau Neo Antisep. Berikutnya yaitu pencegahan. Pencegahan yang pertama yaitu memilih bibit dari peternakan yang terbebas dari CRD. Dalam artian, memilih perusahaan penyedia DOC yang menerapkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, agar terserangnya ayam oleh CRD dapat diminimalisir. Yang kedua, yaitu melakukan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan secara berkala dengan dosis sesuai kebutuhan. Vaksinasi ini dilakukan agar daya tahan tubuh ayam bisa bertahan terhadap serangan CRD. Yang ketiga, pemberian multivitamin. Pemberian multivitamin, suplemen, atau antibiotik bertujuan agar meminimalisir tingkat stres dan meningkatkan stamina ayam, sehingga tubuh ayam tidak mudah terserang penyakit. Dan yang terakhir yaitu kebersihan kandang atau sanitasi. Kebersihan kandang merupakan hal yang harus diperhatikan. Manajemen kebersihan kandang yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap kondisi hewan yang dipelihara di dalamnya. Selanjutnya ada kontrol. Untuk memutus mata rantai bibit penyakit yang masuk ke dalam peternakan, maka program biosecurity harus diterapkan secara konsisten. Program ini meliputi pengawasan ketat terhadap lalu lintas ternak, produk ternak, pekerja, peralatan, dan kendaraan yang masuk ke dalam kawasan peternak. Program dekontaminasi terhadap kandang, peralatan, pakaian pekerja, kendaraan, serta orang yang masuk ke dalam wilayah peternak harus diterapkan dengan ketat. Fumigasi terhadap kandang-kandang yang habis dipakai harus dilakukan dan dibiarkan selama 4-6 minggu sebelum digunakan kembali. Pembakaran dan penguburan terhadap bangkai ayam, telur, dan kotoran ternak serta pakan yang terkontaminasi agen infeksi harus dilakukan. Selanjutnya. Bagian berikutnya yaitu kesimpulan. Pengobatan penyakit ini dapat menggunakan antibiotika makrolid, sekalipun harus waspada karena dapat menimbulkan resistensi. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan biosecurity dan dekontaminasi, perkandangan, dan peralatan. Vaksinasi dengan vaksin bakterin. Vaksin yang dilemahkan dan vaksin mutan telah diuraikan dengan kelebihan dan kekurangannya. Vaksin mutan MGTS strip 11
memiliki keamanan dan efikasi yang tinggi, serta dapat digunakan untuk program eradikasi. Oleh karena itu, vaksin generasi ketiga ini disarankan untuk digunakan sebagai alat pencegahan dan pemberantasan CRD pada ayam di Indonesia. Demikian presentasi yang kami lakukan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, langsung ke dalam kolom komentar. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.